Takoy. Ketemu lagi dengan saya Ade Adamara di cara podcast Del Takoy. Baik, teman-teman, aku di sini bakal jelasin nih terkait dengan kontrol kehamilan dan persalinan yang mana saat ini semakin nyaman dan cukup di FKTP aja. Buat teman-teman yang belum tahu FKTP itu apa sih? Nah, di sini aku bakal jelasin nih, apa sih FKTP itu? Apa yang sih FKTP itu? Nah, FKTP itu adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti klinik, puskesmas, dan tempat praktik mandiri dokter yang memberikan beragam jenis pelayanan kesehatan bagi peserta JKN di seluruh Indonesia. Nah, teman-teman, ada yang bilang nih, FK Vaskesku ini di rumah sakit A, Vaskesku ini di rumah sakit B. Nah, itu salah teman-teman. Itu bukan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kalau rumah sakit itu adalah fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Jadi, bila mana teman-teman sudah dirujuk dari klinik, puskesmas, atau tempat praktik dokter mandiri, nah bakal dirujuk ke rumah sakit dan itu namanya FKRTL. Baik, itu ya teman-teman. Jadi kita harus pahami juga nih, ada yang baca cukup di FKTP aja. Apa sih FKTP itu? Nah, itu yang sudah aku jelasin tadi ya. Jadi FKTP itu adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama, baik itu klinik, puskesmas, atau dokter mandiri yang praktek di sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Nah, nanti teman-teman kan bila mana sudah terdaftar peserta JKN, ada nih Vaskes tingkat satunya. Misalkan puskesmas A atau klinik A. Nah, itu adalah FKTP teman-teman yang terdaftar. Jadi bila mana teman-teman mau berobat atau kontrol atau apapun itu yang terkait dengan medis, bisa langsung datang ke Vaskes tersebut. Tapi dengan catatan kepesertaannya harus aktif ya. Jadi kepesertaannya itu benar-benar harus memang dicek dan juga di monitor. Bila mana teman-teman tidak aktif, maka teman-teman tidak bisa dilayani. Jadi seperti itu. Nah, kembali lagi ke tema kita. Di sini tema kita yaitu tentang kontrol kehamilan dan persalinan di FKTP. Jadi teman-teman saat ini sudah semakin nyaman ya dengan fasilitas-fasilitas kesehatan yang sudah semakin canggih dan modern, dan juga fasilitasnya itu sudah semakin baik. Di sini teman-teman cukup melakukan kontrol kehamilan dan persalinan di FKTP aja. Bila mana teman-teman puskesmas, maka teman-teman bisa langsung datang ke puskesmas yang terdaftar. Terus ada apa aja sih pelayanan-pelayanan yang ada di fasilitas kesehatan tingkat pertama khususnya untuk kehamilan dan persalinan? Nah, di sini yang pertama aku bakalan jelasin nih terkait pelayanan kehamilan atau antenatal care. Nah, di situ teman-teman untuk trimester pertama di situ diberi satu kali pelayanan yang dilakukan oleh dokter beserta pemeriksaan ultrasonografi atau USG. Nah, teman-teman, untuk teman-teman di trimester pertama bisa memanfaatkan dan mendapatkan fasilitas USG di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi teman-teman manfaatkan nih di trimester pertama ini, jangan sampai nanti setelah setelah ini menyesal gitu karena tidak USG di trimester pertamanya. Untuk yang selanjutnya ada 2 kali pelayanan pada trimester kedua yang dapat dilakukan oleh dokter atau bidan. Jadi ada 2 kali pelayanan nih untuk trimester kedua. Jadi ada kontrol atau yang dilakukan oleh peserta itu langsung ditangani oleh dokter atau bidan yang ada di FKTP tersebut. Untuk selanjutnya, untuk trimester ketiga, teman-teman dapat 3 kali pelayanan. Wow, 3 kali pelayanan untuk trimester ketiga ya, yang dilakukan oleh dokter atau bidan. Dengan kunjungan kelima dilakukan oleh dokter beserta 1 kali pemeriksaan USG. Wah, di sini sudah dapat pelayanan USG lagi nih, teman-teman.
di akhir atau di trimester ketiga. Jadi jangan ragu untuk kontrol kehamilan dan persalinan di FKTP, karena sudah banyak sekali fasilitas-fasilitas yang diberikan. Di trimester pertama sudah dapat 1 kali pelayanan, yang trimester kedua dapat 2 kali pelayanan, dan trimester ketiga dapat 3 kali pelayanan. Wow, itu sangat amazing, dan itu sangat bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua. Nah, untuk yang kedua adalah pelayanan pasca persalinan. Jadi teman-teman saat pasca persalinan itu teman-teman diberikan 3 kali kunjungan ibu nifas dan bayi baru lahir, serta 1 kali kunjungan ibu nifas keempat. Setelah pasca persalinan pun teman-teman masih dijamin ya oleh BPJS Kesehatan sampai benar-benar kondisinya pulih dan juga sehat. Nah, untuk yang ketiga yaitu pelayanan prarujukan pada komplikasi kehamilan. Ini dikhususkan untuk teman-teman yang memiliki komplikasi dan harus mendapatkan rujukan lebih lanjut ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan yang terakhir ada pelayanan KB. Nah, teman-teman nih yang pengen istirahat dulu dan pengen fokus ke anak pertama atau anak kedua atau anak ketiga dan ingin dulu stop. Nah, di sini ada pelayanan KB. Jadi BPJS Kesehatan memberikan jaminan terkait dengan pasang atau cabut IUD, pasang dan atau cabut implan, suntik KB, penanganan komplikasi KB, dan vaksetomi. Teman-teman sini bisa bisa dimanfaatkan terkait dengan pelayanan KB. Aku mau bagi cerita nih. Baru aja minggu kemarin istriku itu melahirkan anak kedua, dan dia bilang kalau dia tuh pengen istirahat dulu dan pengen fokus ke anak yang kedua. Jadi dia tuh pengen KB teman-teman. Nah, terus aku saranin iya nanti aku bakal bawa ke Vaskes FKTP tingkat pertama yang terdaftar, dan nanti di situ bisa langsung pasang KB. Yang pasti sesuai dengan alur dan prosedur yang berlaku ya teman-teman. Baik, jadi ada dari keempat tersebut itu semuanya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman, dan yang paling penting adalah alur pelayanan persalinan menggunakan BPJS Kesehatan. Nah, teman-teman yang ingin melakukan persalinan pastinya ada alur yang harus dilalui ya. Jadi teman-teman harus paham dulu terkait dengan alur pelayanannya, khususnya untuk para suami yang mendampingi istrinya melahirkan nih, ini harus paham tentang alurnya. Jadi peserta JKN itu harus mengunjungi FKTP terdaftar. Nah, kalau misalkan FKTP terdaftar teman-teman di puskesmas, datanglah ke puskesmas yang terdaftar. Saya sarankan itu yang terdekat dengan rumah FKTP-nya, dengan memastikan kepesertaan JKN-nya aktif. Ini teman-teman. Jadi pastikan juga kepesertaan JKN-nya itu aktif ya. Harus aktif dengan cara mengecek setiap waktu melalui aplikasi mobil JKN. Di situ teman-teman bisa melihat apakah kepesertaannya aktif atau tidak. Jadi mohon pastikan kembali bahwasanya kepesertaannya aktif. Dan yang kedua adalah peserta JKN dapat melakukan kontrol kehamilan hingga persalinan sesuai jadwal dan prosedur yang berlaku. Nah, jadi poin kedua ini adalah dari aku yang dijelasin pertama terkait dengan ada beberapa jenis pelayanannya. Nah, di sini teman-teman tinggal mengikuti jadwal dan prosedur yang berlaku. Yang terakhir adalah jika terdapat komplikasi atau indikasi medis berdasarkan hasil pemeriksaan tenaga kesehatan di FKTP, teman-teman bakal dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan FKRTL seperti rumah sakit. Jadi jangan khawatir teman-teman, bila mana ada indikasi medis, maka disitu akan dirujuk dari FKTP ke FKRTL. Baik, itu mungkin teman-teman yang sharing-sharing dari aku terkait dengan
kontrol kehamilan dan persalinan, dimana sekarang sudah semakin nyaman di FTTP aja. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan pengetahuan lebih luas kepada teman-teman semua. Sampai ketemu di lain waktu. See you.